Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah baik online maupun yang offline yang hadir di sini di Karamal pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Al-Ustadz Ahmad Sajili Mustofa atau yang biasa disebut dengan Kang Emus ya. Kalau misalkan di Facebook ataupun di TikTok atau media sosial lain, silakan bisa di searching nama Kang Emus ya, Ustadz Ahmad Sajili Mustofa. Beliau juga mengisi kajian di Antv. Cahaya kasih apa? Tapi beliau juga eksis di beberapa tempat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa mengisi kajian di Al-Jamal. Untuk yang di online silahkan di like dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah buat kita. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan dan juga dengarkan kajian dari beliau dengan tema kewajiban seorang muslim terhadap tetangganya. Nah, ini lagi viral mungkin ya, tetangganya yang lagi mungkin gonjang-ganjing. Kita dengarkan tausiah dari beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kita semua. Fayatafadhal maskuro untuk Al-Ustadz Ahmad Sajili Mustofa untuk mengisi kajian. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Nabiyuna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarram, para kiai, para ajangan, para alim ulama, para sepuh, asatid, ketua DKM beserta jajarannya, dan hadirin semua yang pribadi hormati, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tidak bermaksud menggurui, apalagi merasa paling pintar, apalagi merasa paling benar, apalagi merasa paling soleh, apalagi merasa paling sunnah, apalagi merasa paling pantas masuk surga, yang lain pinar, na'udzubillah. Kalau ada manusia di alam dunia sudah merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling luar biasa dibanding yang lain, ancamannya berat. Iblis yang sudah di surga gara-gara sombong diusir ke neraka. Manusia belum tentu masuk surga sudah sombong. Mau masuk ke mana? Ke Gading Elok gitu ya. Maka oleh karena itu ambil jalan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Di antaranya orang yang tidak merugi alias beruntung,
yakni yang mau watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mau mengisi sisa umur untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Karena pernah saya bertanya kepada kepala lapas Karawang tuh, pas saya tausiah di LP, Pak Komandan, mereka kenapa masuk penjara? Karena mencuri, merampok, menipu, membunuh, korupsi. Artinya yang dilakukan amal salah, bukan amal soleh. Itu yang membuat mereka masuk penjara. Artinya yang Allah hari ini bebaskan kita semua tidak mau masuk penjara, berarti jangan lakukan apa yang penghuni penjara lakukan. Simpel. Maka bersyukur Allah titipkan hati kepada kita, hati yang mampu menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk mau tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, temanya luar biasa. Ya, berkaitan dengan muamalah hablum minan nas. Berangkat dari kisahnya Alqamah. Alqamah sholat dengan Nabi, ngaji dengan Nabi, zikir dengan Nabi, berdoa dengan Nabi. Secara logika jaminan tah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulangi dari awal enggak? Orang mungkin bisa asup TV orangnya. Sampai mana tadi? Sampai mana tah? Sampai la ilaha illallah. Siap. Hablum minallahnya bagus. Ya. Tapi ketika hablum minannasnya kepada ibunya tersentuh, hatinya terluka, akhir hayatnya, endingnya yang biasa dia mengucapkan la ilaha illallah gampang, Pak, apalagi tahiyat asyhadu an la ilaha illallah gampang, tapi ketika sakaratul maut susah kaku. Sehingga lapor, ya Rasulullah, Alqamah sahabat kita susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapapun kaya Bapak sekarang, Masya Allah, sini alhamdulillah wajah-wajah orang kaya. Oh kencang tadi bawa duit mah. Oh. Uangnya banyak, 7.770.17. Betapapun kekayaan kita banyak, tinggi jabatan, kalau pulang kepada Allah tidak membawa kalimat la ilaha illallah, rugi itu. Kenapa? Karena tujuan kita surga bukan neraka. Kalau pengen masuk surga harus punya kuncinya. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha eta. Itu susah dikeluarkan, diucapkan oleh Alqamah. Apa gerangan? Coba cek di rumahnya masih ada orang tuanya enggak? Ternyata ada sesosok ibunda. Bu, ibu, ibunya Alqamah bukannya? Ya. Alqamah mau meninggal, susah, kata Nabi suruh ke sana. Apa ucapan ibunda? Mungkin terluka hatinya, Pak. Eta anakna eta teh. Ya. Lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Tak ada harpun nida. Ketika ada harpun nida, ya huruf panggilan, kalimat setelahnya harus nasab. Bukan ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Dillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ibundanya enggak mau datang. Kenapa? Mungkin tersakiti hati nak. Kalau bahasa Bulgaria nak nyanyi Ibunda Alqomah, nyeri mual benang. Ustaz nyanyi Bulgaria itu sih. Sampaikan ke ibundanya, ibundanya datang ke Alqomah. Apakah saya, kata Nabi, datang ke ibundanya untuk menjemput gitu. Setelah disampaikan kepada ibundanya, Ibu, Rasul menyampaikan, kalau ibu tidak mau datang ke Alqomah, Nabi yang datang. Dan kalau tidak mau, Alqomah akan dibakar. Hebatnya kasih sayang orang tua, bapak maupun ibu, ketika mendengar anaknya mau tersakiti, itu muncul naluri ibunya kasih sayang itu, Pak. Tahan, jangan dulu dibakar. Ke nungguan orang we heula. Ari lalajoanan meureun. Tahan, muncul kasih sayang bapak ibu. Bapak ibu walaupun lagi capek, anak merengek, pengen digendong. So, betul. Jangan dibakar. Saya akan datang ke Alqomah. Maka oleh karena itu bapak ketika datang disampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, saksikan kesalahan Alqomah. Dosa-dosa Alqomah yang menyentuh kepada diri pribadi ibunya, aku maafkan hari ini. Itu yang menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka seketika terucaplah kalimat la ilaha illallah. Hebat salatnya, ya, hebat bacaannya. Apalagi tadi sudah bau-bau Ramadan sudah tercium tadi tak. Amin, masya Allah, luar biasa. Ya, kan nanti diarahkan ya, ketika imam sebelum moladolin, amin, dulu. Ya, hati-hati bacaannya yang kayak tadi ngenahan enak tuh Pak. Jadi nungguan imam dulu, baru amin bareng. Bacaannya jangan sampai adu belajar. Assalamualaikum. Isukan aki-aki wah deui ka masjid atuh. Aing mah capek cenah tarawih teh geus haleurah yang kieu. Teuingan. Rindu, Pak, rindu. Dilakukan oleh Alqomah, Pak. Tapi ketika bersentuhan, bersinggungan dengan hablum minan nasnya, susah tuh. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Terjaga. Jemaah sekalian tamsil, ini kok karena ada sesi tanya jawab ya. Saya kasih kesempatan tanya jawab pertanyaan sampai 20 ya. Loba. Aduh, masya Allah. Jemaah kalau misalkan punya tetangga, contoh ya, tetangganya sopan, tetangganya baik, tetangganya bager, dermawan, enggak galak, senyum, masya Allah, ya itu indah. Tapi kalau jamaah punya tetangga, ini contoh ya, bukan jangan nengok ke kiri kanan nih. Jangan nengok ke kiri kanan nih, was nih. Kalau tetangga punya tetangga galak, hasum, koret, pelit, medit, samutut wae, molotot wae, balagu. Gedeng heula. Kan belum ada sesi tanya jawab, gedeng heula tuh. Sabar. Ya, udah menarik ya. Bisa tinggal doa we nya. Siap. Iya mah contoh. Ya, jangan lihat kiri kanan. Kalau bapak punya tetangga galak, pedit, medit, koret, meregehese, galak, molotot aja. Tetangga yang tadi minta tolong ke bapak, tolong, ditulungin mual pisan. Cek bahasa Karawangna jor we. Ya.
Tapi ketika tetangganya bager, someah, dermawan, jangankan minta tolong, kita nawarin duluan. Pak Haji, Mas, Abang, Wah, Ece, Akang. Lamun Akang, Pak Haji, Mas, perlu bantuan, panggil saya. Tuh, Pak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ada hukum tanam tuai, sebab akibat gitu aja. Nyambung kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini jaminannya iman loh Pak. Kalau kita galak kepada tetangga nih, waduh gagal ya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, fal yukrim, ini fi'il amar nih, fal yukrim, maka muliakanlah ya, tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tetangga sebelah, tetangga sebelah masih orangnya, ngan sebelah tetangga sakieu, wah, yang tetangga kanan, tetangga kiri, Pak, ya masya Allah, tengah. Ini pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha domir hiya. Kalau laki-laki huwa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu yang pernah ngaji nahu sorop, lain tahu sirop kada ya, nahu sorop ya, kanu kadaharan wae inget aja ya, sirop marjan. Kalau yang membaca Qur'annya laki-laki qori, kalau perempuan qori'ah, harus pinter ya bahasa Arab. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau laki-laki kunta, kalau perempuan kunti. Waduh, kalau kunti pala laur ya. Jaminannya iman kepada Allah dan yaumil akhir, Pak. Kenapa? Nanti di yaumil kiamah jangankan yang nempel di tangan, Pak. Jangankan tetangga, jangankan istri, jangankan anak, yang nempel di badan kita akan jadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin yang sering baca malam Jumat, silakan malam Jumat yang baca kahfi monggo mastata'tum semampu kita. Yang baca Yasin contoh dipoyokan, batur baca Quran dipoyokan. Yang baca kahfi monggo baca kahfi itu. Harus husnuzon. Mungkin dia ba'da maghrib baca Yasin, ba'da isanya di rumah dia kahfi 17 balik. Kahfi 17 balik. Tereh kan surat kahfi tereh 17 balik. Harus husnuzon, lapang dada nih, seperti para nabi dan rasul minta kepada Allah lapang dada, Rabbish rohli sadri, bukan suudzon mulu gitu ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngomong tangan Pak, mulut dikunci ini yang sering berbohong. Ayah, papi, dahar jeung genjer papi aing mah. Tapi genjer mah bagus Pak, di dahar genjer keluar. Mereka kembali genjer mah ye kuat ya. Papi, sudah makan belum papi? Belum. Cabe nyelap dina huntu tah belum cenah. Bisa ngomong, bisa berbohong ini tang. Ai kita mulut nanti di yaumil kiamah dikunci. Yang ngomong mana? Wa tukallimuna aidihim, tangan-tangan ngomong. Rob, tangan ini sering ngambil hak orang lain. Dari atas, ima di Ukraina nya, di Bulgaria, di luar negeri.
Dari atas, dari negara turun 70.000 ke bawah ngan 10.000. 10.000 ke turun dipotong. Jerukna laletik, cauna laletik. Bala-balana ipis, tepena ipis. Eta anak-anak SD ngadahar naon urang Cina ieu gitu. Ya di Bulgaria ieu mah di Bulgaria nya. Masya Allah. Wa tukallimuna aidihim nih. Ngomong, Pak. Ngambil hak orang lain, jolim, Masya Allah, ngomong. Mana saksina? Kaki kita saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Emang teh siun. Lihat tuh pengadilan di Solo. Tadina teman jadi musuh. Ayo. Istri, ayo di Cianjur tuh. Sama orang tua sama ibunya musuh. Ada seorang anak perempuan tega menuntut ibunya 2 miliar di pengadilan tuh. Jadi musuh, apalagi di yaumil qiyamah. Tuh dibaca oleh imam tadi. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kenapa? Karena hakim di dunia, di Ukraina ada yang benar disalahkan, ada yang salah dibenarkan. Nanti di yaumil qiyamah, Pak. Tuntut kepada Allah, Rob, saya sakit hati kesimpulan. Saya sakit hati kesimpulan. Masya Allah, nanti di situ ada muflis panjang. Balik lagi ke laptop tadi. Ya. Bagi kita yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ada bertemu dengan Allah, wajahnya berdua. Ada 2, Pak, posisi. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ada wajah yang sangat ketakutan. Kenapa? Sama orang lain jolim, amal salah mulu yang dilakukan bukan amal soleh. Maka ketika bertemu dengan Allah, celaka. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, ketakutan. Bapak ketemu resmob misalkan gitu, atau misalkan ketemu polisi, saya beberapa kali ngisi di situ tuh di Polres, Pak, sama kepala lantas, ya. Kalau kita nggak salah mah belenyeng aja masuk ke kantor polisi. Coba Bapak mohon maaf punten dia banyak nyopet, korupsi, masuk ke polisi nggak ada regdeg, gitu atuh. Apalagi bertemu dengan Allah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Yang kedua, wujuhu yauma idzin na'imah. Berseri-seri wajahnya, Pak. Kenapa? Amal soleh yang dilakukan semasa hidupnya sehingga berjumpa dengan Allah dengan penuh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berhadapan dengan yaumil qiyamah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, amal solehna banyak, maka banyak sekali pengacara-pengacara buat kita. Mana pengacaranya? Salat, ngaji, itikaf nih Pak. Itikaf mana Pak? Ngaji di sini 1 jam saja nih, amalnya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Loba-loba tah pernah 1000 rakaat. Boro-boro tarawih ge hayang 11 hayang nu cepet deui. Yang 11 baca naon? Wal fajr, pindah ke masjid itu. 1000 rakaat mending ngaji tah di dieu, Masya Allah, menang bala-bala tuh, menang gehu. Urang eueuh ye. Urang eueuh teu kabagian rasaan moal mawa urang ye. Agal kajen lah karena panitia terberes. Masya Allah, berarti perintah Nabi Muhammad SAW. Gini Pak, contoh ya, tamsil. Kalau kita pengen pinter main bulu tangkis, nyontoh ke pemain bulu tangkis. Kalau kita pengen pinter main bola, nyontoh ke pemain bola. Kalau kita pinter main pingpong, nyontoh ke pemain pingpong. Logika. Tapi kalau kita pengen masuk surga, nyontoh ke siapa? Orang yang sudah dijamin masuk surga, yakni Nabi kita Muhammad. Referensi dari Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad, Pak, ketika disambut oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini ada paha kambing, ya, kesukaan kau, sunnah apa mahal. Maka saya mah kemarin ngaji di Pengadilan Negeri Karawang, Bapak nanti lihat tuh ya, ada satu saya tuh. Saya ada kajian rutin lah di kantor Pengadilan Negeri Karawang. Kemarin saya disuguhin tuh Pak, sate kambing guling. Jadi nggak ada harap bergugulingan gitu. Kambing guling.
Ngambil sunnahna Pak. Yang bikin bahaya, yang bikin kolesterol, gajihna, jeroana, santena eta tah. Kambing nama contoh di Nabi Muhammad SAW. Nih ya Rasulullah dapat paha kambing nih. Cuma Nabi Muhammad tidak lantas memakannya. Ditanya dulu ke istrinya, ya, istriku tercinta, tetangga kanan sudah kebagian belum? Tuh, nih, Nabi mengucapkan, diamalkan oleh Nabi gitu ya. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Istriku tercinta, tetangga kanan sudah kebagian, sudah beres. Tetangga kiri sudah beres. Tetangga depan sudah beres. Tetangga belakang enggak. Kunaon, kobak, empang. Empang tukangna. Sarua jeung Roma Irama apa sama Roma Irama? Kan Roma Irama lagi nyapa kepada, "Hai, saudara-saudara," gitu. Yang kanan apa kabar? Baik. Yang depan apa kabar? Baik. Yang kiri apa kabar? Baik. Yang belakang apa kabar? Diem baik. Yang belakang apa kabar? Sama gitaris. Itu irigasi. Irigasi. Setelah ada jaminan kebagian tetangganya, baru Nabi Muhammad langsung memakannya. Artinya mengedepankan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan pribadi. Itu amalan Pancasila yang sekarang kagak ada pelajarannya. Ayo coba. Oh ini marotot kabeh ya. Ya serius ya, Masya Allah. Teingat nanti Bapak mohon maaf ketika Bapak punya hadiah tutut bahasa Indonesia apa tutut ya? Yang itu chip tutut ya. Nah ada 2 kilo itu sunnah ketika di sayur kuahnya banyakin. Ya, misalkan Bapak punya 20 tetangga, sebelah kanan 10, sebelah kiri 10, bikin WA group, masukin WA group, setiap mangkok diisi 3, kuahnya banyakin. Hai guys, tetangga kita, nanti kalau habis nyoksorok 1, masukin lagi ke mangkok ya, gitu. Yang mahal bukan tututnya, yang mahal bukan sayurnya, yang mahal apanya? Nah. Kuahnya yang mahal, kuahnya yang mahal hatinya. Kalau Bapak punya hati pelit, bedit, murid koret meregi hese, jangankan tutut Pak, senyum pun susah. Karena hatinya lapang, dibagi itu Pak, Masya Allah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin masuk surga, contoh manusia yang sudah dijamin masuk surga, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah kauliyahnya, ada sunnah fi'liyahnya, ada sunnah takririyahnya. Contoh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, domir hiya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, rawahu Bukhari. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga. Ulangi, ini dari langsung malaikat Jibril. Nabi Muhammad pernah bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Artinya tetangga adalah keluarga terdekat. Kalau bahasa ininya ring pertama tuh Pak. Misalkan kita sakit nih, naudzubillah contohnya, misalkan orang lain sakit, misalkan gitu ya, orang lain sakit, itu yang nulungin bukan orang yang jauh dulu, tetangga. Ini Nabi Muhammad SAW dipesankan oleh malaikat Jibril, sehingga aku menyangka tetangga itu adalah hak warisku, adalah keluargaku. Maka oleh karena itu jangan sampai seperti ya setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Oh, lamun di luar orang nyanyi ya, ayo panggung ya, ayo panggung ya. Ya,
sering sapa lah Pak, sering senyum. Senyum itu ibadah, dihadiahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Saya ingat ketika Idul Fitri, Idul Adha, keluarga besar saya di Kampung Sawah di Dengklok di itu Pak, di Jayakarta. Cuma setelah Id, ya, tidak langsung belenyeng ke sana, ring pertama dulu. Nih tetangga. Makanya saya kalau Id hari ini sudah di booking tuh sama Perumnas Blok P. Tadi malah harewas ketinggalan. Tahun kemarin di Bekasi di Rawalumbu di Bekasi. Jauh pokoknya mah batur kersara rekeneh orang geus belenyeng maka amanah itu teh Pak, amanah Pak, masyaallah teh. Artinya usi wa kumajmain. Ada berapa menit lagi? Masih termasuk tanya jawab? Oh belum, belum. Keluarga terdekat ring pertama, ini pesan dari Nabi Muhammad, bukan dari pribadi, yakni kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian pengen mendapatkan kasih sayang dari Allah, ya, maghfirah dari Allah, ridha dari Allah, Rasul pernah menyampaikan perintah Allah, fattabi'uni, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tuh dalilnya, kul atiullaha wa atiur rasul. Bagaimana Nabi dengan tetangga, dengan anak kecil. Anak kecil mohon maaf ketika sholat Nabi Muhammad cucunya naik di pundak untuk disikut. Cicing sia, emang urang main carekan wae. Ya wajar anak kecil mah lari-lari, amin cuma diarahkan gitu. Kecuali bapak kumis segede pisang goreng lari-lari di masjid, eta cekek kudu aku bapak tanuk itu. Iya. Nah, cicing itu talian ya gitu ya. Tuh, dengan non muslim pun Nabi Muhammad SAW baik Pak. Ya. Satu waktu mungkin sudah masyhur nih ceritanya nih, kisahnya. Di ujung pasar ada tunanetra, ya, ibu-ibu tunanetra, bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi Muhammad lembut nyuapin. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, Pak. Ya, ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah ibadah yang lainnya? Biasanya Nabi Muhammad menyuapin ibu-ibu yang ya tunanetra gitu ya bahasana, tunanetra di ujung pasar. Ternyata datang Abu Bakar As-Siddiq ingin melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika disuapin untuk ibu-ibu beda nih. Ya saha cina ya, kasar banget ya. Masya Allah. Aku Rasul, aku yang sering menyuapin, bukan. Aku sering menyuapin, bukan. Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, ada ibunya tuh. Ya. Begitu lembut Nabi Muhammad SAW dengan berbeda keyakinan pun. Apalagi dengan satu keyakinan. Dasarnya jelas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Tegas urusan akidah. Kalau urusan muamalah fleksibel. Nabi bisnis dengan non muslim Pak, kafir Quraisy bisnis dagang. Ya bermuamalah Pak, bersilaturahmi, hablum minan nas. Tapi ketika berurusan dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Cuma yang kedua, ruhama ubainahum. Satu akidah harus baik. Kadang-kadang kita terbalik, dengan non muslim kita saling rangkul, dengan satu akidah pasya wae gara-gara kunut, gara-gara usoli, gara-gara beda pemahaman, menimbung ngahiji. Ya ruhama ubainahum, akidahnya jelas, kalimat la ilaha NU la ilaha illallah, Muhammadiyah la ilaha illallah, Persi la ilaha illallah, Salafi la ilaha illallah, Matalul Alam la ilaha illallah, Pak. Sama.
kiblatnya sama, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata. Sama saudara kita, cuma kadang-kadang gara beda pemahaman berantem mulu. Jadi kesel orang ya, cai soalnya di dia. Saya nginumna orang ya, batur mah ngopi kudu-kudu uyuk di orang mah hese ya Allah. Jadi kesel. Gagal ya, minta doa ya. Ruhama ubainahum. Tah, ketika kita jaminan orang beriman kayak ya di dalam surat Al-Buruj. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, man kana yu'minu billahi. Siapa orang yang beriman kepada Allah, ada kalimat iman tuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat, beramal soleh, lahum, bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar. Rangkumannya dengan tetangga, dengan sahabat itu harus saling menghargai, saling menghormati. Yang terpenting bangun jiwa, sehatkan jiwa. Ada rumah bagus tapi dalamnya galak, kita enggan masuk ke dalamnya. Tapi ada rumah sederhana, bilik 2 tingkat, rumahnya 2 tingkat, setengah batas setengah bilik, 2 tingkat dah ya. Tapi dalamnya someah Pak, akhlakul karimah, kita masuk ke dalamnya. Kenapa? Nyaman dalamnya nih hati. Termasuk Bilal bin Rabah Pak, karena di manage hatinya yang baik, banyak sahabatnya. Bagaimana dengan Fir'aun? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu dasarnya iman, ketika orang beriman akan senantiasa saling menghargai dan menghormati terhadap tetangga. Satu akidah maupun beda akidah itu munculkan akhlakul karimah. Kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Liutammima makarimal akhlak. 2 hadis ini mudah-mudahan jadi bekal kita semua. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan suci Ramadan, rindu bulan suci Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana Jaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Hese nginumna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo silakan, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa dijawab tuh bisa, jadi PR jeung urang gitu weh. Baik. Kami berikan waktu 5 menit saja di sesi tanya jawab ini. Silakan bila ada, silakan dari bapak-bapak sekalian, sama sekalian, ada yang mau bertanya? Nah, tadi ada. Enggak. Langsung ngacung. Assalamualaikum. Bentar, kamera langsung susu. Oh, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Siap. seandainya Ya. kita punya tetangga di kanan apa di kiri, selalu tidak ke kita itu benci apa cemberut apa kumalah segalanya. Sifat kita itu harus bagaimana Pak? Oh iya. Kita menyikapinya harus bagaimana? Apa harus bersabar? Apa harus kita memohon kepada Allah agar dia tidak seperti itu kepada kita gitu aja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Tapi ini real atau Gimana Pak? siap? Maklum Pak, deg-degan Pak. Deg-degan benar-benar. Siap. Pernah Nabi Muhammad ketika dakwah bukan ucapan terima kasih yang didapat,
Kalau saya kalau ceramah kemana-mana suka dikasih minum, Pak, suka dikasih itulah gitu ya, cendera mata gitu. Feedbacknya baik. Tapi Nabi Muhammad ketika dakwah itu lemparan batu, kemudian cibiran, kemudian diciduhin, apa diciduhin bahasa Indonesia ini? Gitu, diludahin, ya diludahin, bahkan diancam mau dibunuh. Apakah Nabi Muhammad membalas membunuhnya? Tidak. Betul. Ketika Nabi Muhammad datang ke masjid diludahin sama yang lain. Apakah Nabi Muhammad lantas membalas? Tidak. Beda jeung kita. Beda sama kita, Pak. Kalau kita tetangga nyiduhan, wah nih ngumpulkeun ciduh 2 jam. Tong ditanya orang arek balas. Ya. Artinya kalau yang lain nyiduhan, ngeludahin, kita ngeludahin, apa bedanya? Contoh akhlak Rasul, ketika diludahin, ketika dilemparin, ketika dicibir, dianggap hina, dianggap gila, doa yang keluar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang lain jahat, kita jangan jahat. Nyusugan gitu bisa orang gitu, ya mah sama-sama ya orang jihad begitu ya. Orang lain ngomongin gorong kepada kita, kita jangan ngomongin jelek kepada yang lain. Kalau kita sama-sama ngomongin jelek, apa bedanya? Gitu. Saya beberapa kali mohon maaf Pak, ada punten ini, ada tetangga jauh, ya. Pertama sih baik, saking baiknya nginjem duit, saking baiknya sampai nginjem duit. Kan iba Pak, istrinya sakit, ban itunya bocor sehingga keluar, ya keluarlah, misalkan nominalnya ada sekitar sekian lah, lumayan lah, lumayan. Dia janji seminggu, nepi 2 minggu, 3 minggu, nepi ka ayeuna encan. Nah saya ikhlaskan Pak, ikhlaskan beri meureut. Siapa yang namun kapang ini sikat wae wanteu, ikhlaskan. Kenapa? Kalau kita galak kepada dia, naon bedana kita bahasana. Ya, kalau bahasanya wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Ini pesan Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Ganti sesuatu yang buruk dengan yang baik. Sesuatu yang dosa dengan yang pahala. Ketika diomong yang kurang bagus, dilakukan menerima perlakuan yang tidak bagus, jangan balas dengan yang tidak bagus pula, maka balaslah yang terbaik. Maka Allah yang akan menilainya gitu. Jadi tenang gitu Pak. Jadi setiap melakukan amal soleh jangan karena manusia. Karena manusia mah salah wae. Milih imam iyo panjang toing, milih nu iyo goning ayat teh kul hudaina atau ina deui kul hudai itu salah wae jelema mah. Sesuai dengan ikrar dalam salat, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka bertetangga yang baik harus karena Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Wallahu a'lam. Cukup? Ah cukup. Kan pertanyaan 20 siki. Alhamdulillah sudah Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlisnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum hamdul batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.